Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Aspahani MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran Rabu 14 Desember 2022 di SMA Plus Taruna Akterlis Medan pada materi Sistem Pencernaan di kelas 11 MIA 2. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Jose. Izin Bu, izin rekan-rekan. Duduk, siap, gerak. Lapor 11 MIA 2, jumlah 24 orang. Lengkap, siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Laporan diterima, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Siap, Ibu. Siap menerima pembelajaran? Siap. Baik, kalau begitu sudah bisa kita mulai. Oke, sebentar Ibu tampilkan. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang sebenarnya dalam keseharian kita selalu kita alami, mungkin baik itu keluarga ataupun saudara tetangga, bahkan kita juga kadang-kadang akan merasakan hal yang sama kalau perilaku kita seperti orang-orang yang tidak menjaga pola makannya. Nah, apa itu? Coba kalian perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di video pembelajaran bersama saya, Fitriatul Aspahani. Nah, sekarang coba kamu perhatikan orang-orang dalam video berikut ini. Apa ya yang sedang mereka rasakan? Iya, apa ya yang sedang mereka rasakan? Nyeri pada perut. Iya, sakit pada perut. Ya, kalau dia perempuan kadang-kadang nyeri lainnya apa? Iya, menstruasi. Nah, tapi kalau ini kira-kira di lambung atau di bagian pada saat perempuan menstruasi? Iya ya. Jadi, apakah ini saat perempuan menstruasi ataukah lambung? Kita lihat video berikutnya. Iya, apa? Nyeri pada lambung. Jadi apa yang terjadi pada video sebelumnya itu adalah nyeri pada lambung. Iya, tahukah kamu apa yang menyebabkan rasa nyeri tersebut? Apa? Telat makan. Telat makan, terus? Makan pedas. Makan pedas bisa. Minum soda ya, jadi berkaitan pada apa yang dimakan ya. Salah satunya yang disebut dengan sakit mah. Ya. Apa tadi sakitnya? Iya, salah satunya yang disebut dengan sakit mah. Pernah dengar sakit ini? Pernah. Iya. Kadang-kadang mungkin di antara kita ada yang sudah pernah merasakan nyeri yang disebut dengan mah? Atau nggak tahu sebenarnya nyeri itu mah atau apa gitu. Ya, tahu itu mah atau tidak? Iya, kita lihat nanti ya kalau ciri-ciri mah itu seperti apa. Ya. Proses pencernaan ini dibantu oleh enzim pepsin dan renin yang bercampur dengan asam lambung. Jika terjadi gangguan, mukosa akan rusak dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri pada lambung. Iya, apa tadi katanya? Glukosa disebutnya? Yang disebutnya adalah mukosa. Mukosa itu adalah lapisan pada dinding dalam lambung. Jadi kalau ada tadi apa katanya? Gangguan pada bagian mukosa atau dinding dalam pada lambung, itulah yang nanti terjadi rasanya nyeri. Iya, organ lambung berada pada sistem apa di tubuh kita? Pencernaan. Iya, pencernaan. Makanya hubungannya dengan makanan. Itu. Tepat sekali, yaitu sistem pencernaan.
Ya, oke. Nah, jadi silahkan kalian buka bukunya. Kita masuk ke materi sesuai dengan video, yaitu sistem pencernaan. Jadi Ibu harapkan dalam pembelajaran kali ini, terutama yang mau kita pelajari itu adalah ya bagian-bagian dari tubuh kita. Kita benar-benar serius mengenalinya. Karena apa? Yang namanya makan itu adalah aktivitas yang tidak bisa kita hindarkan. Artinya, apapun yang kita makan pasti berpengaruh pada sistem pencernaan, pada organ pencernaan. Jadi Ibu harapkan pada pembelajaran ini kita bisa mengenal bagian dari organ sistem pencernaan, fungsinya, letaknya, ya sampai hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan pada di setiap organ sistem pencernaan tersebut. Supaya apa? Di kehidupan kita sehari-hari kita bisa pilah-pilah mana yang seharusnya cocok untuk tubuh kita, mana tidak, ya. Jangan karena misalnya si Firman tahan makan pedas, ikut-ikutan si Depi. Karena tiap orang itu berbeda-beda, ya, dalam resisten dia mempertahankan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Walaupun sebenarnya apa yang masuk itu harusnya sebaik-baiknya adalah makanan yang benar-benar sehat untuk tubuh, ya. Oke, nah jadi kita masuk ke dalam sistem pencernaan pada tubuh kita, pada manusia. Dari gambar-gambar ini, ya sudah ada yang dikenali? Apa ini? Gigi. Gigi. Apa ini? Apa ini? Lidah? Iya, hati. Kemudian ini usus besar, ini lambung. Ya, jadi sudah banyak yang berkenalan dengan bagian tubuh kita. Nah, sistem pencernaan merupakan proses perubahan atau pemecahan zat makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Apa contoh dari zat makanan? Zat makanan apa contohnya? Iya, karbohidrat. Karbohidrat itu ikatannya panjang, sehingga ketika mau kita cerna di dalam tubuh harus dibuat dalam bentuk yang sederhana. Apalagi contoh dari zat makanan? Protein. Protein itu kita mengambilnya dari makanan apa contohnya? Tempe, ikan. Nah, ikan kita makan, ya, bukan bulat-bulat ikan itu yang jadi protein, ikatan proteinnya, tidak, tapi ikatan senyawanya itu yang kita serap. Jadi yang namanya pencernaan bukan sekedar menggigit, ya, tapi menyerap juga. Apa yang dia serap? Molekul sederhana, hasil pemecahan dari molekul kompleks. Itulah arti dari pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu terbagi atas dua, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Mekanik berarti ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mesin. Ya, ada alat yang sifatnya fisik, ya. Jadi dia contoh mengoyak-ngoyak, ya, apa di situ tugasnya? Gigi. Berarti kalau ditanya gigi itu secara apa pencernaannya? Mekanis. Kemudian kalau dia secara kimiawi, ada kimia. Ya, kalau kita bicara kimia berarti bicara senyawa di situ. Artinya dia tidak pakai gerakan-gerakan melainkan pada pemecahan dari zat kimia. Bisa di mana contohnya? Lambung. Ya, bisa ada di lambung. Di mulut ada atau tidak? Tidak ada. Oke, kita lihat nanti ada atau tidak, ya. Di mulut udah ada belum, ya, kimiawi gitu, ya. Nah, kemudian sistem pencernaan manusia didukung oleh alat pencernaan makanan dan kelenjar. Alatnya itu tadi sudah disebutkan di dalam video. Apa aja dari atas sampai terakhir? Mulut, paring, lambung, usus, hati, ke esofagus dulu. Ini, ya. Kemudian ke lambung, usus apa? Halus. Oke. Nah, proses pencernaan ada istilahnya dengan ingesti, pergerakan makanan masuk ke dalam tubuh. Ada namanya digesti, penyederhanaan bentuk makanan. Ada absorpsi, penyerapan. Ada eliminasi, yaitu pembuangan. Oke, nah sekarang aktivitas kita hari ini adalah kerja berkelompok bersama, ya. Tidak perlu Ibu sebutkan nama masing-masing, sudah ada nama kelompoknya. Silahkan bentuk kelompok. 4, 5. Oke, nah jadi sesuai dengan kelompoknya ini, ya, apa tugasnya masing-masing ini akan Ibu bagi lembar kerja.
Ya, dibaca lembar kerjanya, apa runtutan yang harus dilakukan. Kalau tidak paham baru bertanya ke Ibu ya. Kelompok 1, Bu. ini kelompok berapa? 5 mana? Ini apa paspornya? Punya Kak Widya apa paspornya? 3. Ini apa, Aul? Kelompok 3. Kak Widya. 2 mana? Perbedaannya itu sesuai kita. Kayak enggak. Itu bebas kita pilih. Enggak Ibu nanti kayak kemarin. Oh, Ibu tentukan kami. Iya, kamu. Kalian bahas apa? Gigi, Bu. Mulut. Mulut. Ini di buku ada juga loh Daniel. Jangan berpatok sama internet. Sayang bukunya, nanti nangis dia nggak digunain. Mana sistem pencernaan? Ini jahat. Hah? Organ dulu ya, baru makanan. Apa? Baru tulis dulu di sini. Ini lidah. Apa tulis namanya? Lidah. Sel darah putih. Baru sini. Salah satu sel darah putih. Ya. Apa dia bilang? Fungsinya Kalau kalian dicari di situ apa? Coba saya search dulu. Dalam Membantu pemahaman, proses pahami dulu. Kalau ini sulit kamu pahami, makanan, ya kamu pahami mengunyah. yang lain. membantu proses makanan, mengunyah, menggiling. Tekstur permukaan lidah agak kasar. Apa bedanya ini? Permukaan lidah agak kasar. Apa yang berbeda? Coba. Sama dia. Sama. Ini asam lambung naik ke kerongkongan. Iya. Apa itu asam lambung? Apa? Kalau di lambung. Itu Apa fungsinya. aja yang terdapat di lambung? Apa? Ini yang Ibu kasih linknya. Iya, terus dilakukan pencernaan secara mekanik berbentuk oleh cair. gigi. Terus ada pencernaan Di sampingnya, kimiawi oleh Ya. pencernaan kimiawi oleh siapa? Berbentuk cair. Enzim apa? Ah, gitu. Gitu. Itulah. Menjadi jalan keluar. Apa saya? Dia diminta untuk apa di rongga mulut? Fungsi apa fungsi rongga mulut? Feses apa, Bu? Buang air besar. Hasil iya kotorannya. Bahasanya feses. Jadi jalan keluar feses atau kotoran dari tubuh. Udah apa? Berfungsi untuk ini berarti ini, Bu. Kalian dapat bau mulut ya? Kalian dapat bau mulut? Siapa di sini yang bau mulut? Udah. Terus apa? Disebabkan oleh apa? Otot-otot sekitar mulut yang menghasilkan Apanya? atau ini Kelenjar yang berfungsi. air liur berasal dari mana? Kelenjar. Kelenjar berarti. Sampel orangnya berapa?
Hasil penelitiannya mana? Itu ini ada presentasinya. Yang menderita GERD paling banyak yaitu perempuan 17 orang, laki-laki 7, berarti totalnya 24. Berarti perbandingannya begini, dari 24 orang, dari 20 tunggu. Coba ke atas berapa sih sebenarnya sampelnya? Ke atas lagi. The ground beneath us caved in every time. So God, hear you cry. All our kind was curling up in smoke like a flame into the night. We didn't mean the stuff we said in bed that broke the lie. I'm lost. Pasti mereka mikirnya ini pasti nanti gitu. Sampai nanti ke spesifik bahwa memang cuman itulah yang ada di situ. Misalnya bagian berupa tempat penyerapan paling banyak. Nah, itu langsung tahu lah itu. Jangan sulit kali, jangan tiba-tiba nanti tiba-tiba ada di tubuh manusia. Banyak, itu jauh kali, jangan ke situ lah. Itu terlalu jauh kita untuk kawan-kawan yang menebak. Ya, bermain di sistem pencernaan. Ya kamu lah. Udah siap? Udah oke, yuk. Yuk, maju kelompok berurut aja, kelompok 1. Ayo Jose. Maju kelompok 1. Ayo maju kelompok 1. Kenapa? Masuk kepada Taruna Daniel. Bagian pada mulut. Yang pertama ada gigi. Gigi terdiri dari berbagai banyak jenis, yaitu gigi seri atau disebut identis insius, gigi taring atau disebut identis caninus, gigi pramolar, gigi gerang belakang atau molar. Fungsi gigi yaitu memotong, mengunyah, sobek, dan menghaluskan makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah berada pada rongga mulut, panjang lidah rata-rata 8,5 cm. Tekstur permukaan lidah agak kasar, warna lidah agak merah muda. Fungsi lidah yaitu membantu proses mengunyah, menggiling, menelan, dan mengeluarkan air liur, dan membantu komunikasi. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, siapa duluan Jose yang menentukan? Firman. Izin bertanya, saya Taruna Firman dari kelompok 3. Izin bertanya, apa sih dampak bau mulut bagi di lingkungan sosial kita bermasyarakat? Oke, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan. Yang pertama dari Firman tadi, apa dampak bau mulut bagi lingkungan sosial kita? Ya, sudah pasti orang lain, contohnya kita bau mulut, sudah pasti orang yang di sekitar kita akan merasa terganggu sehingga menjauhi kita. Jadi contohnya kita lagi diskusi nih dan lagi bicara satu sama lain dan mulut kita mulut. Nah, di dalam mulut itu ada bagian-bagian yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Mulai dari gigi, kemudian ada lidah dan ada kelenjar yang menghasilkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.
Langsung saja yang pertama yang disampaikan oleh Irsandi Del Pero Butar-Butar. Kami persilakan kepada Irsandi. Ya, yang pertama itu adalah gastritis. Merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. Gastritis biasanya diawali oleh pola-pola makan. Sampai sini diskusi kami untuk teman-teman sekalian. Ada yang mau bertanya? Silakan kepada Taruni Cahaya duluan. Bagaimana seseorang dapat menderita gastritis? Pertanyaan pertama dari kelompok 5 yaitu bagaimana seseorang dapat menderita gastritis? Seseorang yang menderita gastritis karena sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Bahas tentang gastritis khususnya pada lambung. Jadi seperti yang tadi juga dijelaskan dalam video, salah satunya yang disebutkan oleh Aldo yaitu penyakit MAH. Adanya gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Setelah kami membaca beberapa artikel tadi, kami dapat menyimpulkan GERD itu adalah kondisi di mana naiknya asam pada lambung ke kerongkongan. Dan kita pasti ingat sekian presentasi dari kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya Taruni Adinovira dari kelompok 5 izin bertanya. Apa penyebab terjadinya GERD? Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, apa sih penyebab terjadinya GERD? Yang akan dijawab oleh Taruna Rizky. Jadi GERD tersebut di mana melemahnya sphincter pada lambung antara kerongkongan dengan lambung. Kali ini kami akan membawakan presentasi kami yang berjudul penyakit kronis usus. Di hasil presentasi kami ini, kami akan menjelaskan apa itu kronis usus, penyebab, gejala. Kalau misalnya sudah ada penyakit pasti ada pengobatannya. Saya akan, sebelum kita sampai ke inti-intinya, saya akan menjelaskan dulu sistem pencernaan pada usus. Nah, sistem pencernaan pada usus itu hanya terjadi dinamakan sistem kimiawi. Jadi, sistemnya itu yaitu pertama itu pada usus halus. Nah, makanan dicerna secara kimiawi oleh cairan empedu, cairan pankreas, dan cairan usus yang Pada rekan dipersilakan. Izin, Taruna Thompson izin bertanya dari kelompok 5. Apa faktor penyebab penyakit tersebut? Faktor penyebab yang akan dibawakan oleh Taruni Aulia. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Terima kasih, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Ya, di sini saya menjelaskan rongga mulut. Yang kedua itu kerongkongan, terdapat di pada bagian bawah mulut. Kerongkongan itu penghubung mulut dan lambung. Nah, jadi berkaitan dengan kelompok 5 yang membahas tentang sistem pencernaan pada manusia, pada diri kita. Yang pertama mulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan atau esofagus, kemudian ke lambung, ke usus halus dan usus besar sampai akhirnya ada di anus. Nah, di sini ada hati, kemudian ada empedu dan bagian lainnya yang disebut pankreas. Nanti pada tahapan ini, kalau kita bicara proses pencernaan yang sudah disampaikan teman-temannya, maka di mulut nanti terjadi pencernaan mekanik.
oleh gigi. Selanjutnya akan diteruskan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase, di mana mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Pada kerongkongan tadi disebutkan oleh Aldo, gerak peristaltik, di mana makanan itu hanya lewat pada kerongkongan, peristiwa mendorong, itu namanya gerak peristaltik. Sampailah dia di lambung. Nah, makanan di lambung ini akan dicerna dari zat-zatnya, mulai dari yang kompleks sampai yang sederhana nanti. Kemudian diteruskan ke usus halus, selanjutnya ke usus besar, sisanya akan dibuang melalui anus. Ya, jadi itulah peristiwa makan dicerna oleh tubuh kita. Ini adalah hubungan antara usus halus dengan yang disebut pankreas, di mana kelenjar pankreas itu akan menghasilkan enzim-enzim yang tadi disebutkan oleh kelompok 5. Ada sukrase, ada enzim amilase, ada lipase. Amilase mengubah karbohidrat, lipase mengubah lemak untuk jadi nanti asam lemak, kemudian protein diubah oleh pepton nanti menjadi asam amino. Itu nanti enzimnya berasal dari kelenjar yang namanya pankreas. Nah, nanti pada usus halus ini akan ada saluran penghubung antara hati dengan pankreas beserta empedu yang ada pada hati. Dilanjutkannya enzim itu ke usus halus untuk dipakai pada sistem pencernaan. Itu kaitannya. Jadi pada sistem ekskresi hati itu nanti akan menghasilkan zat yang harus dibuang, membuangnya melalui sistem pencernaan. Ya, kaitannya. Bagian-bagian kecil dari usus kecil, ini usus halusnya, ini yang namanya pankreas, ini lambung, ini hati. Ya, jadi kaitannya di mana? Ada saluran dari pankreas, dari hati, dari empedu ke usus halus. Jadi apa yang dihasilkan hati yang harusnya dibuang di sini nanti dia berikan. Ya, lain seperti kalau kita bicara ekskresi pada kulit, keringat langsung aja dikeluarkan dari kulit. Tapi kalau dia hasil ekskresi dari hati, bagaimana? Ternyata dia berhubungan dengan sistem pencernaan, gitu ya. Nah, kemudian kita bicara lambung. Tadi kita banyak penyakit yang berkaitan dengan lambung, di mana di situ ada HCl atau gas asam lambung ini tadi. Ya, beberapa penyakit berkaitannya justru pada asam lambung ini. Karena HCl di sini sebenarnya kalau kita bicara asam lambung, HCl-nya sendiri itu penting untuk tubuh kita, untuk lambung, untuk mencerna makanan. Oke, nah sekarang coba perhatikan. Silahkan dari kelompok mana yang bisa menjawab? Ayo, kelompok mana yang bisa menjawab? Bagian yang ditunjukkan huruf C, apa itu? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Yang bagian C, tunjuk tangan. Arapi, Arapi. Apa itu? Dari saya kelompok 4. Itu pankreas. Pankreas yang ditunjuk bagian C, ada yang lain? Iya, Firman. Iya, itu adalah bagian lambung. Pankreasnya pas tepat di belakang lambung. Kalau kita bicara pankreas, ini yang sedikit oranye lebih terang. Itu oke, terakhir. Kelompok mana yang bisa? Jauh-jauh. Iya, cahaya. Bagian G, Bu. Bagian G. 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 Ada yang lain? F. Bagian F. Ada yang lain? Jauh. Apa itu sih? C. Bagian C. Yang lain? F. Apa itu? Bagian. Iya, bagian D. Usus besar. Ya. Jadi usus besar lah yang berfungsi mengatur kadar air kelompok 5. Tadi kan bahas itu. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita, nah di sini ada Ibu sediakan kartu yang masing-masing sudah ada tugasnya. Ya, silakan untuk kelompok 5 terlebih dahulu. Mau pilih nomor berapa? Nomor berapa tuh? Pilih aja, sebutkan nanti tunjukkan isinya. Nomor berapa kita tadi? Nomor 5, Bu. Nomor 5. Ibu berikan pertanyaan, gak susah. Ya, langsung dijawab ya kelompok 5. Pertanyaannya tadi kan membahas tentang
sistem ya, sistemnya proses pencernaan makanan. Di mana terjadi pencernaan kimiawi paling banyak? Ayo. Pencernaan kimiawi berarti melibatkan apa? Enzim. Di mana paling banyak terjadi? Di usus halus. Iya, di usus halus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya, kelompok 4. Ya. Nomor 1. Kelompok 4 nomor 1. Iya, buat pantun. Sudah ada kan? Ayo coba. Karena dia terbiasa buat pantun, jadi pasti bisa. Oh ini Bu. Pagi-pagi makan sambal terasi. Cakep. Rasanya kayak ada plus-plusnya. Cakep. Makanan bergizi selalu konsumsi. Cakep. Kalau tidak ada peradangan di ususnya. Nambah ya. Pergi ke Medan, jalannya mulus. Cakep. Di pinggir jalan ada gorengan. Cakep. Tetaplah jaga usus besar dan usus halus dengan cara tidak makan sembarangan. Kelompok 3. Nomor berapa? Cek lagi, Cek. 3. Nomor 2. Yel. Silakan. Ayo enggak, di situ aja. Berdiri. Ayo. Gas. Atau kita tampilkan terakhir? Boleh. Ayo. Kelompok 4. Tadi 4, 3, 2. Kelompok 2. Nomor 3. Oke. Di sini menanya. Kamu nanya. Sama Ibu. Apa pertanyaannya? Iya, boleh. Dalam sistem pencernaan itu Bu, ada namanya empedu. Apakah makanan yang masuk dalam tubuh harus melewati empedu dulu? Dan apa fungsi empedu? Oke. Jadi berdasarkan urutan sistem pencernaan, kita tidak ada menyebutkan empedu di dalam urutannya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tapi di mana kaitannya? Pertanyaannya bagus. Kaitannya itu ada kelenjar pankreas dan hati yang menghasilkan enzim yang juga dipakai untuk sistem pencernaan, yaitu mengubah zat-zat kompleks menjadi sederhana. Jadi dari mana asal enzimnya? Justru dari hati. Kemudian hati itu salah satu alat ekskresi yang harus dibuang sisanya. Kemana dibuangnya? Nanti masuk ke usus halus. Jadi di situ kaitan antara hubungan empedu hati pankreas terhadap sistem pencernaan. Dia memberikan apa yang diperlukan usus halus dan apa yang harus dia buang, karena dia nggak punya saluran langsung ke tubuh kita. Hati nggak ada salurannya langsung keluar, tapi dia melalui sistem pencernaan. Bisa? Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1. Nomor 4. Tinggal ini soalnya. Oke, nomor 4. Isinya menyimpulkan. Kita berikan kesempatan untuk kelompok 1 menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah didapatkan? Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini itu pencernaan adalah proses perubahan. Yang lain dengarkan. Pencernaan adalah proses perubahan zat makanan kompleks menjadi lebih sederhana menggunakan enzim dan organ pencernaan. Ada banyak organ serta zat pada pencernaan, salah satunya adalah air liur. Pada pencernaan juga terdapat beberapa penyakit, salah satunya yang kita sering temui yaitu asam lambung atau MA. Banyak faktor penyebab terjadinya penyakit ini, namun pada umumnya penyakit ini terjadi karena telat makan atau memakan makanan asam atau pedas atau makanan yang tidak sehat lainnya. Dan cara agar kita tidak terkena penyakit MA adalah dengan cara memakan makanan secara teratur serta makanan yang sehat, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Oke, terima kasih kepada Jose. Tepuk tangan untuk semua.
persilakan kelompok yang yel akan maju, tapi sebelumnya akan Ibu tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya hari ini, terima kasih atas waktunya. Sudah cukup baik dalam presentasi dan mengerjakan lembar kerjanya. Untuk itu, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu kepada Joseph. Izin rekan-rekan, seluruhnya duduk, siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi, teman-teman Apa kisah semuanya. bisa mantan Muhammad? Saat makan nasi. Mana cantik?